Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai sosial media monitoring. Nah, kebetulan ini merupakan salah satu expertise saya yang saya kerjakan secara mandiri. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk sharing apa yang dinamakan dengan sosial media monitoring. Pada dasarnya bahwa sosial media monitoring adalah merupakan sebuah proses untuk mendengarkan ya berbagai macam informasi yang dimunculkan oleh customer, yang dibicarakan oleh customer, oleh banyak orang, banyak pihak pada sosial media. Tujuannya adalah kemudian ini akan men-track atau melacak sentimen yang ada di sosial media, kemudian percakapan apa saja, mengidentifikasi adanya tren-tren baru, dan mengukur hasil atau outcome dari suatu kampanye yang sedang diluncurkan oleh suatu brand atau suatu merek. Nah, sebetulnya kalau kita memiliki beberapa layanan sosial media, misalnya Facebook, kemudian Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, ini kita bisa melakukan monitoring terhadap aktivitas di sosial media tersebut secara manual. Akan tetapi kadangkala proses ini kemudian membutuhkan waktu dan juga membutuhkan tenaga karena memang harus masuk ke masing-masing account, masing-masing sosial media, kemudian kita lacak sentimennya di masing-masing platform tersebut. Fungsi dari sosial media monitoring sebetulnya adalah merupakan salah satu alat untuk membantu pemasaran atau marketing. Secara langsung mungkin kita akan bisa mendapatkan suatu jawaban-jawaban yang dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang mana ini dapat kemudian memperhalus ya tracking ataupun traksi antara customer dengan followers-nya. Dengan demikian kita bisa melihat adanya relationship atau korelasi dari customer, kemudian follower, dan juga brand yang kemudian mau kita ukur atau kita cari tracking di sosial medianya. Nah, ini adalah contoh sederhana bagaimana kemudian kita melakukan pengukuran terhadap beberapa brand yang tampil di sini, misalnya Starbucks, kemudian Coca-Cola, Pepsi, Olé Cafe, dan Aqua. Dengan adanya sosial media monitoring ini, kita bisa membantu kita untuk melihat atau menemukan semua hal yang relevan terhadap suatu branding itu di sosial media, dan kemudian ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi, pemahaman yang lebih lebih komprehensif yang terjadi pada brand yang kita miliki. Dengan demikian, setelah kita membandingkan traction yang ada, misalnya antara Starbucks dan Coca-Cola, dengan Pepsi, dengan Aqua, maka kemudian kita bisa menurunkan informasi-informasi yang muncul di dalam dashboard itu untuk membangun sebuah strategi untuk memenangkan kompetisi-kompetisi yang ada. Beberapa key point pada social media monitoring adalah kemudian yang pertama adalah
ini dengan cepat membangun hubungan atau korelasi dengan melihat engaging, kemudian tracking, serta mendengarkan apa yang kemudian dibicarakan atau diungkapkan oleh orang-orang tentang bisnis ataupun produk yang kita miliki atau Anda miliki. Yang kedua, key point yang kedua adalah dengan melakukan social media monitoring ini kita bisa memonitor brand yang kita miliki, ya, message-message yang muncul, sentimennya seperti apa, sebelum akhirnya suatu kampanye atau suatu brand itu menjadi viral karena alasan yang salah. Jadi konteks menjadi viral ini ada dua, viral karena bagus atau viral karena jelek. Tentu saja untuk urusan yang sifatnya untuk branding, untuk suatu bisnis usaha atau personal branding pun, itu yang diharapkan adalah viral dalam artian positif, bukan viral dalam artian negatif. Nah, dengan adanya monitoring terhadap sosial media, maka kemudian kita bisa mendeteksi anomali, mendeteksi pergerakan kalau misalnya suatu message atau suatu pesan atau suatu kampanye itu kemudian berpotensi menjadi viral karena alasan yang salah. Alasan yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita bisa memilih atau mengcustom mana-mana saja yang akan kita monitor. Jadi dengan beberapa keyword, lokasi ataupun hashtag yang kita ingin ambil atau kita tarik datanya, kita bisa lakukan itu dengan menggunakan tools di social media monitoring untuk kemudian informasi, pembicaraan dan hal-hal yang terkait dengan hashtag, location ataupun keyword itu bisa kita capture dengan mudah dan juga dengan cepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang kemudian dapat kita sampaikan atau kita tawarkan kepada mungkin kepada dunia usaha, baik itu merek tertentu ataupun personal branding, dengan menggunakan social media monitoring yang saya miliki atau saya tawarkan gitu. Jadi kami akan atau saya akan berbicara pada level emosi, ya, untuk melihat, ya, untuk kemudian melihat beberapa informasi-informasi yang berharga yang berkaitan dengan brand yang Anda miliki, yang rekan Anda miliki. Dengan demikian kita bisa kemudian mendapatkan informasi-informasi yang sangat penting yang sekiranya nanti kita bisa jadikan itu sebagai sebagai rekomendasi agar kita bisa menghasilkan suatu pesan, suatu kampanye yang memiliki efek yang cukup besar. Yang kedua yang saya lakukan adalah kemudian kita bisa mendapatkan data akuisisi dengan pendekatan yang secara komprehensif, full picture gitu, dari berbagai macam sosial media yang Anda miliki. Jadi misalnya ada Facebook, kemudian Instagram, Twitter dan sebagainya, itu bisa kita capture dan kita kemudian buatin dashboard yang laporannya kemudian kita sajikan ke ke owner, pemilik dari dari brand tersebut, agar kemudian ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan branding, untuk meningkatkan level marketing, untuk meningkatkan penjualan dan lain sebagainya. Yang ketiga yang kami lakukan adalah kemudian melacak, ya, performa dari suatu kampanye, melacak kompetitor Anda pada suatu level, suatu jenis kampanye tertentu atau pada suatu jenis tipe organisasi atau tipe
layanan tertentu. Jadi misalnya perusahaan minuman gitu kan, sesama perusahaan minuman misalnya tadi Starbucks, kemudian Pepsi Cola dan Aqua, kita bisa lakukan komparasi dengan apa namanya, dengan, satu kategori yang sama, atau misalnya kategori, yang lain misalnya toko sepatu atau buku restoran, itu juga kita bisa melakukan, apa namanya, sosial media monitoring-nya, dengan melalui beberapa kategori-kategori yang sudah kita, set sebelumnya. Selanjutnya, kita akan melakukan tracking ya, tracking kemudian memberikan, apa namanya, rekomendasi dari hasil tracking tersebut, secara mendalam, apa yang akan kita lakukan seandainya kemudian muncul muncul anomali misalnya, ataupun apa yang kita lakukan seandainya memang dan kita sudah pada posisi yang aman, pada posisi, puncak. Nah ini ada beberapa, rekomendasi yang bisa kita munculkan setelah setelah kita mendapatkan hasil trackingnya. Kemudian yang terakhir, kami bisa memunculkan adanya daily champion performance. Jadi kita ukur promosi atau performance itu day by day, ataupun mingguan, ataupun nanti bulanan. Jadi, kita bisa membuat itu dalam time series ya, misalnya harian, ya hari ini seperti apa, kemudian besok, lusa dan lain sebagainya. Nah, nanti kemudian kita bisa melihat itu pada level yang lebih tinggi, misalnya mingguan, bulanan, juga tahunan. Oke, selanjutnya ada beberapa bisnis ataupun revenue model yang kita bisa engage di sini untuk social media monitoring adalah sebagai independent konsultan, sebagai marketing konsultan, kemudian data visualization, ya, decision support konsultan juga bisa. Selanjutnya peluang yang lain lagi adalah bisa menjadi independent party konsultan ya untuk partai tertentu, terutama untuk yang hal-hal berhubungan dengan pemilihan umum ataupun pilkada. PRT atau personal branding champion tadi, jadi kalau kita punya program tertentu, misalnya Anda seorang calon legislatif, ini juga bisa kemudian melacak pergerakan dari sosial medianya seperti apa, dan apakah kemudian informasi yang dimunculkan itu memberikan efek yang positif ataukah justru akan memberikan efek yang negatif. Ya, untuk di bisnis model yang lainnya kita bisa memberikan ini sebagai marketing champion, ataupun kita bisa masuk ke private sector atau institution brand champion, seperti perusahaan-perusahaan yang sudah eksis dalam skala menengah besar, untuk kemudian melihat bagaimana pergerakan percakapan-percakapan yang berkaitan dengan promosi yang mereka lakukan di sosial media yang mereka miliki. Nah, untuk target market dari social media monitoring ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah coverage 1, ada coverage 2. Nah, coverage 1 ini pengelompokan yang misalnya otomotif, agensi gitu kan, banking, insurance, government, akademisi ataupun kesehatan dan obat-obatan. Coverage yang kedua kita meliputi misalnya leisure and entertainment ya. Jadi kalau misalnya ada promo tentang hotel, promo tentang restoran dan sebagainya. Di bidang retail, sport, teknologi, travel and tourism, dan juga video gaming dan e-sport. Nah, sebetulnya coverage dari social media monitoring ini cukup luas gitu, hampir semua kemudian sekarang kan beralih dari dunia analog ke dunia digital, which is sebetulnya sekarang orang-orang kemudian berlomba untuk menjadi viral dengan tujuan ya dengan tujuan mereka bisa memonetize sosial medianya yang pada ujungnya akan menambahkan
finansial atau keuangan di sisi mereka, gitu. Oke, ada beberapa nah ini ada beberapa demo yang bisa saya tampilkan di sini, bagaimana kemudian, apa namanya, dashboard yang akan kita bangun. Nah, dengan menggunakan social media monitoring yang kami, lakukan ini, jadi, ini saya tampilkan dari sisi internal use, jadi bukan untuk user, di mana nanti user akan mendapatkan PDF report, infografis, ya termasuk juga, report analisanya dan rekomendasinya. Nah ini beberapa contoh dari dashboard yang, kita bangun. Ini yang pertama kita bisa mengukur beberapa ya sentimen positif ataupun negatif terkait dengan suatu, suatu keyword tertentu. Ya di sini ada track traksinya terlihat. Ya, kemudian ini kita ambil datanya dari Twitter juga bisa, di Instagram, kemudian di Facebook, dan dari, sosial media yang lain. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan insight, seberapa banyak kemudian suatu percakapan tentang keyword yang kita masukkan di sosial media itu seberapa banyak gitu. Nah, di sini ada, ada angka-angkanya yang menunjukkan seberapa banyak kemudian, suatu percakapan, di mana di dalam contoh ini adalah saya ngambil teksnya atau keyword-nya adalah Jokowi. Kita bisa lihat di situ ada seberapa banyak kemudian, sosial media yang muncul yang bisa kita grab. Jadi misalnya ini ada Warta Bromo sumber-sumbernya ya, sumber-sumber, informasinya dari dari Warta Bromo, dari informasi website yang lain, di sini bisa dimunculkan source-nya. Dan juga, jumlah percakapannya. Ini masih berkaitan dengan, yang tadi, di mana kita bisa melihat bahwa, di sini ada beberapa sumber ya, profile name dari CNN Indonesia, Kompas, kemudian Metro News TV, ada tribunnews.com, dan seterusnya, yang mana pada sisi kanan kita bisa melihat seberapa banyak mention yang berhubungan dengan keyword yang kita masukkan tadi. Ya, berapa mention-nya, kemudian beberapa influencer score-nya seberapa, dan lain sebagainya, mention-nya berapa, site-nya apa, dan lain sebagainya. Nah, di sini, ada di dalam contoh ini saya masukkan keyword yang lain. Di sini saya masukkan, keyword-nya adalah Bapak Ma'ruf Amin, di mana kita bisa melihat bahwa mention tentang Kiai Haji Ma'ruf Amin, pada kurun waktu beberapa jam ini itu ada mention 63 kali ya. Kemudian ada, ada sentimennya, kita bisa lihat di situ lebih banyak positifnya dibanding negatifnya. Dan ini ada sumber-sumbernya juga dari mana saja. Di sini ada legendanya yang menunjukkan sumber-sumber, berita, sejumlah 63 mention tersebut dari sosial media. Di slide berikutnya ini, saya membandingkan, ada dashboard yang membandingkan antara keyword yang kita masukkan, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga, Pak Presiden Jokowi. Jadi di sini kita bisa membandingkan dua keyword yang, berbeda. Dengan demikian kita bisa melihat komparasinya secara langsung, dalam kurun waktu tertentu, dalam kurun waktu yang sama. Jadi misalnya ini, tadi kita lihat di sini ada mention 63 kali untuk Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan juga ternyata ada mention sejumlah 39.185 kali untuk, Pak Presiden Jokowi. Ya, di sini kita lihat, sentimennya juga kelihatan, di mana Pak Ma'ruf Amin ini, sentimennya positif, dan untuk yang, Pak Jokowi ini terlihat
ada sentimen yang negatif. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian nanti ketika kemudian kita berikan rekomendasi, kita bisa melihat kenapa kemudian ada sentimen negatif, kita cari source-nya, kita cari pesan atau message-nya, dan kita bisa melihat di mana hal yang perlu diperbaiki agar kemudian sentimen yang tadinya negatif itu bisa kemudian perlahan-lahan diubah menjadi sentimen yang positif. Selanjutnya ini masih sama, jadi kita bisa mengukur traksi tersebut pada kurun waktu tertentu, misalnya dalam seminggu, dalam 1 bulan, ataukah dengan timeline yang lain. Ya, ini sama juga, jadi ini dashboard yang tadi yang merupakan gabungan dari dari informasi-informasi yang sudah kita dapatkan pada saat melakukan identifikasi dan melakukan data akuisisi dari berbagai macam sosial media. Nah, kita masuk ke reportnya. Nah, nanti teman-teman yang atau end user nanti kita akan mendapatkan report yang seperti ini, ya, seperti ini. Nanti kita gabungkan report-report yang ada yang tadi sudah kita ambil dari sosial media yang ada, kita grab, kemudian nanti kita akan tampilkan dalam satu file PDF yang bisa dibaca sebagai end user dan dapat dijadikan pedoman agar nanti bisa diambil suatu keputusan, ya, terkait dengan suatu kampanye, terkait dengan suatu brand atau produk, agar traksinya itu menjadi tetap positif. Oke, itu yang dapat saya sampaikan, sharing saya pada siang hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jika ada yang tertarik untuk untuk melakukan atau mencoba layanan-layanan yang kami atau yang saya tadi sudah saya presentasikan, silakan hubungi saya di alamat email yang tertera, yaitu edisusanto.74@live.com, dan mungkin saya akan sharing lagi di kesempatan yang lain dengan video yang berbeda ataupun dengan topik yang lain. Demikian rekan-rekan semua, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.